perjuangan di ibu kota, serta meminta agar mereka tetap tenang dan mentaati imbauan yang pernah dikeluarkan dalam perintah harian Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Meskipun saya telah terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, ibu kalian, dan sampai hari ini saya masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan untuk itu maka saya selalu meminta seluruh warga PDI Perjuangan untuk mentaati apa yang saya katakan, dan seperti biasanya dengan disiplin dan semangat yang tinggi. Tidak ada yang boleh dilakukan tanpa instruksi langsung dari Ketua Umum. Justru setelah saya menjadi Wakil Presiden, maka berarti saya merupakan milik dari seluruh keluarga bangsa Indonesia. Untuk itu diminta warga PDI Perjuangan pun mentaati perintah saya ini. Kembalilah segera ke tempat masing-masing, karena besok tentunya kita semua akan bekerja dengan baik. Dan saya juga akan segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri berkantor di Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Kita beralih ke mancanegara. Pasukan Rusia mengakui mereka melancarkan serangan ke ibu kota Chechnya, namun menyatakan bahwa serangan itu ditujukan kepada sebuah pasar yang menjual senjata ilegal. Pasukan Rusia juga menyatakan puluhan korban yang tewas atau luka-luka dalam insiden itu bukan warga sipil. Juru bicara militer hari ini membantah adanya warga sipil yang tewas di pasar ketika terjadi serangan. Seraya mengatakan serangan ke Grozny bukan dilancarkan pasukan artileri atau pesawat. Para pejabat Rusia sebelumnya membantah ikut berperan dalam serangan ini. Sementara itu, para pejabat Chechnya menyebutkan sedikitnya 110 orang tewas dan 400 lainnya terluka ketika 10 rudal Rusia menghantam sebuah pasar, klinik bersalin, serta tempat-tempat lainnya di Grozny kemarin. Serangan ini merupakan yang terburuk sejak pertempuran yang dimulai September lalu. Sebuah roket mengenai sebuah klinik bersalin, sekitar 30 mayat ditemukan dari reruntuhan gedung, termasuk beberapa bayi yang baru lahir, serta wanita yang baru saja melahirkan. Sebuah rudal lainnya menghantam bus yang penuh penumpang sehingga menewaskan dan melukai banyak penumpang. Saksi mata mengatakan pada saat terjadi serangan, pasar dipenuhi orang-orang yang membeli makanan dan duduk-duduk di kafe terbuka. Tidak ada laporan mengenai senjata yang diperjualbelikan di pasar ini, walaupun senjata dengan mudah dapat diperoleh di Chechnya dan banyak penduduk Chechnya membawa senjata. Pemerintah Rusia mengatakan pasukannya kini bergerak mengitari Grozny dengan menggunakan tank, namun tidak menjelaskan apakah pasukan Rusia akan menduduki Grozny. Pemimpin pro kemerdekaan Timur Timur CNRT yang juga Presiden Perlawanan Timur Leste Sanana Gusmao menegaskan rakyat Timur Timur tidak memerlukan bantuan pemerintah Indonesia. Sanana Gusmao yang untuk pertama kalinya mengunjungi Timur Timur setelah dia dilepas oleh pemerintah Indonesia, dalam pidatonya di depan bekas kantor Gubernur Timur Timur mengatakan rakyatnya harus mampu bangkit dan membangun sendiri daerahnya. Yang penting menurut Sanana Gusmao dalam pidato berbahasa Tetum, minta rakyat Timur Timur harus saling memahami dan harus disiplin dalam kehidupan masa depan. Saat pidato, Sanana Gusmao mendapat kawalan ketat pasukan Intervet dan didampingi Wakil Panglima Valentil Taur Matanruak dan Koordinator CNRT Leandro Ishak. Gusmao yang terbang dari Darwin mengingatkan kepada semua orang untuk menghapus semua kebencian yang dialami dan sebaliknya memulai hidup baru dengan semangat membangun dan kerja keras.
untuk mewujudkan pemerintahan Timor Timur yang disebutnya sebagai pemerintahan Timor Lorosai. Sanana Gusmao minta masyarakat Timor Timur yang mengungsi untuk segera pulang kembali. Sementara ia berpidato, beberapa helikopter milik Angkatan Bersenjata Australia berputar-putar di atas kota Dili. سلوري نفاتي إيدا أتو هدية الرأي تبا رانا بسيرا فاقر نمير تبي ماتيني يبوني ستوي. Try to make an effort. Saudara, para mahasiswa seujung pandang yang sejak kemarin turun ke jalan, kini sudah mulai berangsur-angsur normal, kendati sempat melumpuhkan Bandara Hasanuddin Ujung Pandang sekitar 3 jam. Bagaimana kondisi Ujung Pandang hingga malam ini? Berikut laporan reporter Ujung Pandang, Hengki Suebo. Hingga malam ini situasi di Ujung Pandang aman dan terkendali. Sejak siang tadi seusai sholat Jumat, sekelompok mahasiswa dari berbagai kampus perguruan tinggi negeri dan swasta melakukan aksi damai yang mereka mengunjungi TVRI, Stasiun Ujung Pandang, RRI, serta siang tadi juga mereka ke Bandara Hasanuddin Ujung Pandang. Dan di Bandara Hasanuddin Ujung Pandang dan di Mandala mereka membacakan, mendeklarasikan Sulawesi Merdeka dan mengibarkan bendera Sulawesi Merdeka. Sehingga di bandara tadi sempat terjadi penundaan penerbangan, baik yang akan berangkat maupun yang akan mendarat di bandara, sehingga tapi dari berkat aparat keamanan dan pihak mahasiswa sendiri telah berangsur-angsur kembali, penerbangan telah pulih kembali dan seperti biasa, ya, namun mengalami penundaan hingga 3 jam. Semalam mereka mendatangi kantor TVRI Stasiun Ujung Pandang yang menuntut untuk melakukan siaran langsung, dan mereka mengancam akan membuat suatu pengrusakan, tapi dengan adanya Wali Kota Makassar, Bapak Hadi Amiruddin Maula, yang bersama-sama terjun ke tengah-tengah kelompok mahasiswa, dan pelaksana tugas Kepala Stasiun TVRI Stasiun Ujung Pandang, Bapak Nur Samsu Sultan, dapat meredahkan daripada mahasiswa tersebut, dan mereka meninggalkan TVRI Stasiun Ujung Pandang setengah 11 malam. Saudara, kembali dari mancanegara, gempa bumi kembali mengguncang Taiwan, menghancurkan sejumlah rumah serta memutuskan jaringan listrik dan menimbulkan kebakaran. Media setempat menyebutkan 200 orang mengalami luka-luka akibat gempa yang berkekuatan 6,4 pada skala Richter. Namun tidak dilaporkan adanya korban tewas. Bulan lalu gempa kuat menewaskan lebih dari 2.300 warga Taiwan. Namun dalam gempa susulan kali ini tidak ada korban yang tewas. Botol-botol kimia terlempar dari lab Universitas Chung Cheng di Chiati saat terjadi gempa mengakibatkan ledakan dan kebakaran, namun berhasil dipadamkan. Jawatan Meteorologi mengatakan, gempa bumi hari ini tidak berhubungan dengan gempa yang berkekuatan 7,6 skala Richter yang mengguncangkan wilayah Taiwan Tengah pada 21 September lalu dan menewaskan lebih dari 2.300 orang. Gempa bumi yang terjadi pukul 10:19 waktu setempat dengan pusat gempa 2,5 km sebelah utara Chiai diikuti gempa susulan, namun tidak terlalu kuat antara 5,1 hingga 6 skala Richter. Chiai dengan populasi penduduk sekitar 263.000 dan terletak 300 km selatan Taipei pernah mengalami beberapa gempa bumi kuat. Regu Kebakaran mengatakan
Tidak ada korban jiwa pada kebakaran hari ini, namun dilaporkan 30 orang luka-luka dan menghancurkan sedikitnya 12 rumah penduduk, serta menimbulkan kebakaran. Penguasa monarki Inggris Ratu Elizabeth menerima dengan baik dan terbuka kunjungan kontroversi Presiden China Jiang Zemin ke Inggris. Kehadiran Presiden Jiang Zemin ke Inggris memicu terjadinya aksi protes karena sering terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Jiang Zemin meninggalkan Istana Buckingham dengan menggunakan kendaraan milik kerajaan menuju Universitas Cambridge. Keberangkatan Jiang Zemin dari Istana Kebanggaan Rakyat Inggris itu diiringi oleh suara tembakan dan tabuhan drum pasukan pengawal kerajaan Inggris. Sementara di luar istana tidak ada aksi demonstrasi. Sedangkan kelompok masyarakat Tibet terus melakukan aksi demo selama 3 hari kunjungan Zemin di Inggris. Aksi demo juga dilakukan oleh Asosiasi Mahasiswa Taiwan dan kelompok sekte Falun Gong. Saudara, sejak Dewan Keamanan PBB memperlonggar sanksi embargo terhadap Irak melalui resolusi tahun 1996 dengan memberikan izin Irak melalui skema Oil for Food atau minyak untuk pangan, banyak negara memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin, termasuk Indonesia. Berikut kita ikuti laporan Bambang Satmoko dari Baghdad, Irak. Walaupun peluang menjual minyak melalui skema Oil for Food saat ini jumlahnya masih terbatas, yakni sekitar 600.000 barel per hari atau senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat selama 6 bulan, pengusaha maupun negara-negara asing berlomba untuk merebut pasar Irak dengan pertimbangan kepentingan strategis jangka panjang. Sementara Indonesia sendiri melalui delegasi sidang Komisi Kerjasama Indonesia-Irak yang berada di Baghdad pekan lalu optimis bahwa mereka akan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam mengembangkan kerjasama ekonomi yang tidak terbatas kepada perdagangan, yaitu investasi dan industri, mereka meminta apakah Indonesia mau mengadakan solo exhibition, yaitu exhibition sendiri di Baghdad. Saya menerima tawaran itu dan meminta perhatian Wakil Presiden karena jarak yang sangat jauh. Saya minta diizinkan juga bahwa floor space, yaitu ruang untuk exhibition ini dibebaskan dari biaya. Pemimpin delegasi Indonesia, Memperindak Rahadi Ramlan, yang dalam berbagai kesempatan terus mengadakan pendekatan dengan Presiden maupun Wakil Presiden serta sejumlah Menteri Ekonomi dan Perdagangan Irak, menilai kesempatan tersebut harus didapatkan Indonesia. Karena menurut Rahadi Ramlan, pemerintah Irak menggariskan kebijaksanaan untuk lebih dekat dan bermitra dagang dengan negara-negara sahabat di Asia termasuk Indonesia. Diakui oleh pemerintah Irak bahwa negara-negara di kawasan Asia banyak membantu pada saat mengalami perang Teluk maupun pasca perang. Saudara, potensi produk-produk Indonesia di pasar Irak tampaknya cukup menggembirakan pada waktu kedepannya. Oleh karena itu, dalam sidang kelima Komisi Bersama antara Indonesia-Irak yang berlangsung di Baghdad selama 2 hari diharapkan mampu merealisasikan kebutuhan pasar bagi kedua negara. Bambang Satmoko dan Ahmad Martin melaporkan dari Baghdad, Irak. Penurunan pendapatan IBM yang diproyeksikan selama 6 bulan ternyata berakibat anjloknya nilai saham blue chip dan Dow Jones. Penurunan pendapatan perusahaan internasional Business Machine IBM diakibatkan pelanggannya enggan membeli komputer karena pada tahun 2000 nanti diperkirakan ada masalah terhadap produk komputernya. Nilai saham Dow Jones mengalami penurunan sebesar 94,67 poin pada penutupan perdagangan kemarin hingga mencapai posisi 10.297,69 setelah sebelumnya juga mengalami penurunan sebesar 200 poin. Sementara perusahaan RJ Tobacco mengalami kerugian sebesar 125 juta dolar Amerika karena adanya tuntutan dari pelanggannya. Saudara, suasana gembira menyelimuti kebun binatang San Diego, Amerika Serikat saat bayi panda kebanggaan kebun binatang itu mulai membuka matanya. Bayi panda yang dilahirkan 2 bulan lalu mulai membuka matanya sedikit demi sedikit sepanjang minggu ini.
Meskipun sejak kemarin panda kecil ini mulai membuka matanya lebih lebar, namun menurut dokter hewan, panda ini belum dapat melihat secara jelas. Para petugas kebun binatang dan dokter hewan San Diego, California, merawat bayi panda ini dengan hati-hati, sesuai dengan perawatan yang dilakukan Pusat Pemeliharaan Panda di Wulong, Cina. Meskipun 2 minggu lalu anak panda ini memiliki kelebihan berat badan hingga 1000 gram, namun secara umum para petugas tidak menemui masalah yang berarti. Bayi panda yang panjangnya dari hidung hingga ekor mencapai 10 inci ini memiliki berat badan 7 pon. Menurut petugas kebun binatang San Diego, Barbara Duran, pertumbuhan panda kecil ini normal. Mike Tyson, meski lebih banyak menghabiskan waktunya di penjara selama setahun ini, masih diunggulkan dalam pertarungan 10 ronde menghadapi Orlin Norris yang akan berlangsung tanggal 23 Oktober 1999 waktu Amerika. Berita olahraga malam ini akan menyajikan informasi seputar timbang badan kedua petinju dan dirangkai dengan hasil pertandingan Piala UEFA. Berita olahraga selengkapnya disampaikan Afendi Musa. Selamat malam saudara, kita mulai berita olahraga dari Las Vegas, Amerika Serikat. Mantan juara dunia tinju kelas berat Mike Tyson masih diunggulkan dengan perbandingan 12-1 atas lawannya mantan juara dunia kelas penjelajah Orlin Norris dalam pertandingan 10 ronde yang akan berlangsung besok di Las Vegas, Amerika Serikat. Dalam acara timbang badan yang berlangsung hari ini, Tyson menyatakan akan tampil maksimal dan menaklukkan Orlin Norris. Sebaliknya, Orlin Norris, mantan juara dunia kelas penjelajah, menyambut rasa optimis Tyson itu dengan biasa-biasa saja. Dan ia memang seringkali menjadi petinju yang selalu tidak diunggulkan. Orlin menegaskan yang terpenting pembuktian di atas ring. Dalam timbang badan ini, Mike Tyson memiliki berat badan yang cukup ideal, 223 pound. Para pengamat tinju dunia sempat meragukan akan kemauan Tyson untuk menurunkan berat secara drastis dari sebelumnya 280 pound ketika ia berada di penjara Maryland, Amerika Serikat karena didakwa menyerang 2 pengendara mobil. Sementara itu, Norris memiliki berat badan 218 pound. Mike Tyson kini telah membukukan rekor bertanding 45 kali naik ring tinju, 3 kali kalah dan 40 kali menang KO. Sementara itu, Orlin Norris kini telah 50 kali naik ring, 5 kali kalah dan 27 kali menang KO. Dalam pertandingan yang akan berlangsung 10 ronde tersebut, Mike Tyson mendapat bayaran antara 7 hingga 10 juta dolar Amerika Serikat. Kesebelasan Inggris Leeds United dan Newcastle United memetik kemenangan pada pertandingan putaran pertama babak kedua Piala UEFA. Sementara kesebelasan Inggris lainnya, West Ham gagal memetik kemenangan. Pimpinan sementara Liga Utama Inggris Leeds United menang mudah 4-1 atas Lokomotif Moskow dalam lanjutan pertandingan putaran pertama babak kedua Piala UEFA yang berlangsung di Inggris. 4 gol Leeds United dihasilkan Lee Bowyer dengan 2 gol pada menit ke-27 dan 45, sementara 2 gol lainnya disumbangkan Alan Smith menit ke-56 dan Harry Kewell menit ke-83. Gol balasan Lokomotif Moskow diciptakan Dmitry Loskov menit ke-80. Pada pertandingan kedua akan berlangsung di Moskow. Klub Inggris lainnya Newcastle United yang terpuruk di Liga Utama Inggris dalam pertandingan tandang mereka menampilkan permainan terbaik ketika mengalahkan FC Zurich dengan 2-1 yang berlangsung di Zurich, Jerman. 2 gol Newcastle United disumbangkan Silvio Maric asal Kroasia dan Alan Shearer. 1 gol balasan Zurich dihasilkan Pascal Castillo pada menit ke-68. Nasib kurang beruntung dialami tim Inggris lainnya, West Ham, dengan ditaklukkan oleh Steaua Bukarest dari Romania dengan 0-2. Lebih 2 juta supir truk di India melakukan mogok sampai tuntutan dipenuhi. Mereka menuntut penurunan harga bahan bakar minyak sebesar 35%. Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee dilaporkan menolak tuntutan itu
karena pemerintah India setiap tahun mensubsidi bahan bakar minyak sebesar 10 miliar rupiah. Pemerintah Ekuador memerintahkan warga kota Danos dan beberapa kota di lereng gunung api Tungurahua segera dievakuasi karena gunung api tersebut diperkirakan akan meletus dalam beberapa hari. Menurut ahli vulkanologi setempat, Gunung Tungurahua telah memuntahkan abu sejauh 150 km. Dan saudara, melengkapi siaran dunia dalam berita malam ini, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca.